nggak suka makan daging unta. Bahkan pada umatku cenderung mengharamkan daging unta. Maka izinkan untuk itu. Beberapa saat Nabi tidak menjawab, lalu turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa disebut oleh Allah orang yang beriman? Karena Abdullah bin Salam itu termasuk yang sudah beriman yang baik sebenarnya. Masuklah kamu ke dalam Islam secara total. Jadi ayat ini merupakan teguran kepada Abdullah bin Salam beserta kawan-kawannya bahwa kalau sudah masuk ke dalam Islam itu ya masuklah secara keseluruhan. Jadi masuk secara keseluruhan. Jangan sepotong-sepotong. Jadi jangan sepotong-sepotong. Artinya nanti ketika sholat dia Islam, maka ketika hari Sabtu dia Yahudi. Tidak bisa seperti begitu dalam agama itu. Jadi nggak bisa seperti itu. Islam menghalalkan daging unta, dia tidak suka atau dia mengharamkannya. Itu nggak boleh seperti itu. Apa yang diharamkan oleh Allah di dalam Quran, otomatis haram juga bagi kita. Apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam Quran, kita tidak boleh mengharamkan. Jadi tidak bisa dibalik-balik bahwa yang halal karena kita tidak suka lalu kita bilang haram, yang haram tapi karena kita suka kita bilang halal, itu tidak boleh seperti itu dalam Islam. Jadi ukhulu fis silmi kafa, jangan masuklah kamu ke dalam Islam itu secara totalitas. Nah, istilah kafa ini sesungguhnya sudah menyebar dalam kehidupan masyarakat kita bahwa orang berislam itu harus secara keseluruhan. Kita sebagai seorang muslim, maka kita wajib mengikuti ajaran agama Islam yang bersumber dari Quran dan Sunnah itu secara total dan tidak boleh dipilah ataupun dipilih. Itu nggak boleh. Dipilih kalau yang dia suka, dipilah kalau dia yang suka. Itu nggak boleh seperti itu. Nah, kenapa Allah melarang seperti itu? Karena memang ketika seorang muslim dalam berislam, di dalam mengikuti Al-Quran itu dipilah dan dipilih, itu sama dengan umat yang terdahulu. Siapa umat yang terdahulu? Umat yang terdahulu itu adalah Yahudi. Yahudi itu satu umat yang cara beragamanya adalah ketika dia suka dia pakai, ketika dia tidak suka dia nggak mau pakai. Bahkan yang lebih parah lagi, ketika turun ayat Taurat kepada mereka, kalau mereka mau mereka pakai, kalau mereka benci mereka ganti ayat itu. Mana ada di dunia ini umat yang sekelas Yahudi dalam persoalan seperti itu. Jangankan tidak mengamalkan ajaran agamanya, mengganti ayatnya saja biasa orang Yahudi itu. Dan itu banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa orang Yahudi itu juga suka mengganti ayat-ayat Taurat mereka. Orang Islam tidak boleh seperti itu. Orang Islam itu apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan itu benar adanya ya kita wajib mengikuti. Nah, kenapa itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang muslim itu harus kafatan fiddin, harus kafah di dalam beragama? Karena memang ketika agama ini kita jalankan dengan baik, ketika agama ini kita jalankan dengan sempurna, maka di dalam beragama itu akan melahirkan sebuah kenikmatan. Maka kalau orang merasa bahwa Islam ini adalah sebuah beban, maka boleh ditanyakan sesungguhnya apa isi hatinya orang itu. Disuruh sholat, tidak mau sholat. Disuruh berpuasa, nggak mau puasa. Karena apa? Karena berat sholat itu. Ya, karena dia hanya memahami sholat itu sebagai sebuah perintah. Gitu ya. Tapi dia tidak memahami sebuah kesadaran bahwa sholat itu adalah sebuah kenikmatan. Gitu ya. Nah, ketika Islam ini kita amalkan dengan sempurna, kan Allah mengatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Itu bagian akhir gitu ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agamaku buat kamu, wa atmamtu alaikum, dan kami sempurnakan pula nikmatku kepadamu,
wa raditu lakum Islam madina, dan aku ridho Islam itu sebagai agama. Apa yang bisa kita tarik poin dari ayat itu? Islam itu ketika diamalkan dengan sempurna, dia akan melahirkan sebuah kenikmatan. Orang sholat nikmat, orang berpuasa nikmat, orang haji nikmat, orang beramal soleh itu nikmat. Beramal apa saja, dia akan merasa nikmat. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa segala perintah Allah yang dia kerjakan itu pasti membawa kebaikan. Tapi kan tidak banyak orang yang punya persepsi agama yang seperti ini. Yang paling banyak apa? Yang paling banyak itu orang beranggapan bahwa Islam itu sebagai sebuah beban. Karena sebuah beban, maka mengerjakan sesuatu pasti terasa berat. Nah itu yang terjadi. Nah itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah sebagai satu agama yang kafah, sebagai satu agama yang sempurna, maka kita sadar bahwa Islam itu tidak hanya mengatur tidak hanya mengatur ritual secara pribadi saja. Maka di dalam Islam itu tidak hanya mengatur bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah mahdhah kita. Tidak cukup sampai di situ. Maka orang muslim dituntut untuk mengimplementasikan nilai-nilai agama itu dalam kehidupan masyarakat secara luas. Kan banyak orang merasa kalau sudah sholat itu selesai urusannya, kan begitu. Maka ada orang bilang, Islam itu apa? I itu isya, Ustaz. S itu subuh. L itu luhur. A itu asar. M itu maghrib. Maka kalau orang sudah sholat isya, subuh, zuhur, asar, maghrib selesai. Sampai di situ saja. Artinya dia pasti masuk surga. Belum tentu jawabannya. Jadi jawabannya belum tentu. Ya. Kalau sekedar ingin sholat lalu masuk surga, tidak selama itu Nabi berdakwah 23 tahun. Nabi itu merombak masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab, itu perlu perjuangan. Jadi perlu perjuangan. Jadi perlu perjuangan. Tidak seperti itu. Maka Nabi sukses membangun kota atau membangun dakwah kurang lebih 23 tahun. Itu Nabi tidak hanya mengajarkan sholat, zakat, puasa, haji, selesai. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Nah, mayoritas kehidupan masyarakat kita punya anggapan bahwa Islam itu cuma sampai di situ saja. Maka banyak orang yang sangat tidak suka ketika Islam itu dibawa di luar masjid. Dibawa di luar masjid. Maka orang sering berteori, terutama orang-orang sekuler, kalau di masyarakat itu jangan bawa ayat Quran. Kalau di pasar itu jangan bawa ayat Quran. Maka di dalam pasar nggak pernah terdengar ayat Quran itu, maka orang suka menipu di pasar itu. Coba kalau orang-orang pasar itu suruh ngaji, fawailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nas yastawfun wa idza qaluhum awazanuhum yuhsirun. Nanti berhenti nipu dia itu nanti. Kalau paham ayat itu dan dapat petunjuk Allah. Fawailul lil mutaffifin, celaka orang yang mengurangi timbangan. Di pasar itu ada enggak orang mengurangi timbangan? Bukan ada, banyak. Dikiranya dengan mengurangi timbangan itu untungnya tambah banyak, tambah kaya. Ternyata tambah tidak berkah, tambah kurang. Tapi kemurkaan Allah semakin tambah juga. Itu satu contoh. Jadi ada orang-orang yang begitu tidak suka ketika ajaran Islam itu mencoba diimplementasikan dalam kehidupan sosial secara luas. Padahal Nabi itu mengajari pada kita, coba kita bisa bayangkan hadirin. Ketika salah seorang sahabat Nabi gitu ya, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu hijrah bersama Nabi dari Mekah. Hartanya ditinggal di Mekah semuanya, padahal dia orang kaya luar biasa itu ya. Ketika bersama Nabi di Madinah, apa yang dipesankan Nabi? Hei Abdurrahman,
bisakah kamu merubah pasar Madinah itu menjadi pasar yang islami? Kenapa menjadi pasar islami? Karena pasar Madinah itu ketika Rasulullah hadir di sana, pasar yang penuh dengan tipu menipu dan perbuatan riba. Kenapa? Karena memang di dalamnya penguasa pasar itu adalah bangsa Yahudi. Maka jangan heran kalau sampai sekarang urusan riba itu yang paling pakarnya itu orang Yahudi, paling pakar menjalankannya gitu maksud saya. Ketika hadir di kota Madinah, hai Abdurrahman, bisa nggak kamu merubah pasar Madinah itu menjadi pasar yang islami? Karena Abdurrahman bin Auf itu orangnya pintar dalam berdagang, tidak terlalu lama kok dia kaya. Karena dia termasuk salah seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah anak muda ini suatu saat menjadi orang kaya dan jadikan hartanya bermanfaat untuk agamamu. Betul memang. Didoakan oleh Nabi, lalu dia berusaha dalam waktu yang tidak terlalu lama, hanya kira-kira 2 tahun, pasar Madinah itu sudah mulai riba itu dikurangi atau dihilangkan oleh Abdurrahman bin Auf dengan mengembangkan pola transaksi yang islami. Jadilah Abdurrahman bin Auf orang yang kaya raya dan hampir hartanya itu dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan selepas Rasulullah wafat pun harta Abdurrahman bin Auf itu masih dipakai oleh istrinya Nabi, yaitu Siti Aisyah, masih dipakai itu. Itu luar biasa gitu ya. Nah, bagaimana Islam diterapkan gitu ya dalam kehidupan cara yang seperti itu. Nah, cuma syaratnya memang kita harus bersedia untuk apa? Untuk menaklukkan hawa nafsu kita untuk kita sesuai dengan ajaran agama Islam. Kita ini kadang-kadang agama yang kita politisir untuk kepentingan kita. Bukan nafsu kita yang ditundukkan untuk mengikuti ajaran agama kita. Maka di dalam ujung ayat 208 tadi kan Allah bilang, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Nah, termasuk langkah syaitan itu adalah mempolitisir agama untuk kepentingan pribadi. Itu orang yang mengikuti langkah syaitan, langkah nafsunya kan seperti itu. Ya. Nah, sebagai sebuah agama yang di dalamnya memang kafah, maka Islam itu tidak saja mengajarkan pada prinsip ibadah, prinsip keikhlasan saja tidak. Tapi di dalam Islam itu ada beberapa prinsip yang banyak dijelaskan oleh Allah di dalam Quran. Yang pertama Allah sebut apa? Di dalam kehidupan masyarakat, prinsip keadilan. Ini prinsip yang banyak dituntut oleh orang. Kenapa? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin diperlakukan tidak adil. Prinsip keadilan. Al-Quran mengajarkan, Rasulullah SAW mencontohkan, mengamalkan. Salah satu ayat, hadirin di dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini ayat yang sering dibaca ketika khatib ingin mengakhiri khutbah Jumat atau pada khutbah yang kedua. Sesungguhnya Allah menyuruh agar seseorang itu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberikan kepada orang-orang yang terdekat apa yang menjadi haknya. Wa yanha 'anil fahsya, menghentikan kemungkaran. Menghentikan kekejian dan kemungkaran itu perintah Quran. Jadi seorang muslim itu memang orang yang tidak pernah boleh berhenti untuk berbuat ketika melihat kemungkaran. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu agar kamu menunaikan amanah ila ahliha kepada ahlinya, kepada pemiliknya. Amanah itu maknanya banyak, Bapak. Ketika kita dititipi harta untuk disampaikan kepada orang, kita sampaikan itu namanya amanah. Itu yang berupa materi. Yang non materi apa? Ketika kita dititipi amanah sebagai pemegang kekuasaan,
sebagai penguasa, sebagai pemimpin, kita harus berlaku adil. Itu juga amanah juga namanya. Tapi memang untuk berlaku adil itu sulit. Kenapa sulit? Orang harus menaklukkan hawa nafsu. Salah satu yang bikin orang nggak bisa berlaku adil itu karena apa? Karena mengikuti hawa nafsunya. Karena mengikuti hawa nafsunya. Dan nanti banyak hadis yang menjelaskan Rasulullah memberikan contoh yang begitu indah buat kita. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kamu menghukumi manusia, hukumi dengan adil. Hukumi dia dengan adil. Perlakukan dia dengan adil. Jadi perlakukan dia dengan adil. Hadirin, suatu hari terjadi keributan di kota Mekah. Jadi terjadi keributan di kota Mekah. Ternyata di kota Mekah itu ada salah satu suku yang sangat dihormati. Namanya Bani Makhzumiyah. Makhzumiyah. Kenapa ribut? Ternyata dari Bani Makhzum itu ada seorang perempuan yang mencuri. Jadi mencuri. Jadi mencuri, dia tahu kalau di dalam Islam, orang mencuri sampai kadar tertentu itu dipotong tangannya. Nah karena dia tahu itu hukumannya seperti itu, maka suku mereka ribut. Bagaimana nanti kalau dipotong tangannya kelompokku, padahal kami ini suku yang paling dihormati di kota Mekah. Tapi ada anggota kami yang mencuri. Kami malu. Maka mereka mengutus siapa? Usamah bin Zaid pada waktu itu. Karena Usamah bin Zaid itu salah seorang sahabat Nabi yang dari Makhzum, tapi dia dekat dengan Nabi. Jadi dekat dengan Nabi. Hai Usamah, coba kamu datangi Rasulullah. Agar kami ini diberikan keringanan. Maksudnya apa? Tidak dipotong tangannya. Malu kami ini kalau dipotong tangan kami. Kami ini suku yang terhormat. Akhirnya datanglah Usamah bin Zaid itu kepada Nabi ya Rasulullah. Ada anggota kami yang mencuri. Tapi kami minta dispen agar mereka tidak dipotong tangannya. Apa kata Nabi? Apakah kamu minta syafaat keringanan terhadap apa yang sudah Allah putuskan di dalam Al-Quran? Lalu Nabi mengatakan, innama ahlaka qablakum idza syarakat fihi syarif tarokathu wa idza syarakat fihi mudhaif asobathu. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kamu itu ketika ada yang mencuri di antara mereka dan mereka golongan asyarif, golongan yang punya jabatan yang mulia, dia tinggalkan, dia tidak dihukum. Tapi bila yang mencuri itu dhaif, yang mencuri itu orang biasa atau rakyat biasa yang tidak punya kekuasaan, maka ditetapkan hukumannya. Celaka kamu, kata Nabi. Lau anna Fatimah binta Muhammad syarakat laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah anak perempuan Muhammad itu dia mencuri, maka akulah yang akan potong tangannya. Apa makna hadis ini yang bisa kita tarik? Hukum itu harus ditegakkan walaupun terhadap keluarga sendiri. Nabi bilang, andaikan Fatimah anak perempuan Muhammad itu dia mencuri, akan kupotong tangannya. Aku yang akan potong tangannya. Kalau ada pemimpin seperti di dalam hadis ini, dia nanti di akhirat termasuk orang yang mendapatkan apa? Mendapatkan syafaat dari 7 kelompok yang disebutkan di dalam hadis Nabi. 7 kelompok itu diantaranya adalah al-hakimu al-adil. Seorang pemimpin, seorang hakim yang adil. Namun sayang di negeri kita jarang orang yang seperti itu. Jarang yang seperti itu. Gitu ya. Jadi bisa bayangkan gitu ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Menimpa pada diri kita, ternyata anak kita sendiri yang melakukan sebuah pelanggaran. Sanggupkah kita menjatuhkan palu keputusan kita untuk menentukan bahwa anak kita itu salah?
Itu bukan pekerjaan yang gampang, Bapak. Mudah diucapkan, tapi sulit untuk diamalkan. Gitu. Tapi ya, itulah namanya sebuah keadilan, prinsip keadilan yang diatur di dalam Islam, ya itu yang harus kita kerjakan. Gitu ya. Jadi itu yang harus kita kerjakan. Gitu ya. Nah, jadi wa idza hakamtum bainan nas, apabila kamu menghukumi di antara manusia, antahkumu bil adli. Coba hukumi dia dengan cara yang adil. Di negeri kita ini kalau ada anaknya pejabat kok tersangkut kasus kriminal, ya, itu biasanya akan disewakan pengacara yang hebat. Akan dicarikan apa biasanya? Saksi yang bisa meringankan. Atau bila perlu saksi yang bisa membatalkan. Kalau bisa, ya. Itu yang terjadi. Bagaimana kita ini bisa memperlakukan sebuah keadilan kalau seperti itu yang terjadi. Satu ketika Umar bin Khattab membeli kuda gitu ya, pada orang Badui, orang Arab Badui gitu ya. Begitu kuda itu dilihat Umar, diperhatikan, lalu ditawar. Setelah tawar-menawar, lalu terjadi kesepakatan Umar bayar pada Badui itu, orang desa itu. Setelah itu dibawalah kuda itu, setelah dikendarai, ditunggangin beberapa saat, ternyata kuda itu pincang. Setelah pincang, kuda itu dikembalikan sama orang Badui. Ketika itu Umar sebagai seorang khalifah, Amirul Mukminin. Lalu dikembalikan, setelah dikembalikan, kamu menipu saya ya. Lalu orang itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya tidak pernah menipu Anda. Kuda itu ketika Anda bawa dalam keadaan baik, lalu akan Anda kembalikan dalam keadaan pincang. Umar rupanya ngotot juga, enggak, kamu nipu. Tapi orang itu juga ngotot juga, enggak, saya tidak menipu Anda. Kata Umar, angkatlah seorang hakim yang bisa memutuskan perselisihan kita ini. Diangkatlah salah seorang yang dikenal di masyarakatnya sebagai orang yang sangat jujur, yaitu Suraih namanya. Nah, Suraih itu di dalam Sirah Nabawiyah dijelaskan semenjak Umar bin Khattab sampai pemerintahan Muawiyah itu diangkat jadi hakim selama 105 tahun tugasnya itu. Jadi selama 105 tahun karena dia dikenal sebagai orang yang jujur. Nah, setelah Suraih menghakimi, ditanyalah Umar, ditanya yang punya kuda. Akhirnya Suraih mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya tidak mungkin memutuskan perkara yang Allah akan murka ketika itu saya putuskan. Bahwa dalam persoalan ini yang benar adalah yang punya kuda dan Anda yang keliru. Apa kata Umar? Subhanallah, di hadapan saya seorang yang berani mengatakan yang jujur walaupun di hadapan pimpinannya. Itu yang dikatakan Umar bin Khattab. Mana ada seorang presiden dikalahkan rakyat kecil, itu nggak ada di negeri itu. Ada kira-kira di negeri ini seorang presiden yang berperkara dengan rakyat biasa, lalu presidennya yang kalah gitu, ada nggak kira-kira? Sulit Pak didapatkan seperti itu. Tapi itu terjadi pada kasus Umar bin Khattab. Jadi pada kasus Umar bin Khattab. Maknanya apa? Selaras dengan ayat di atas bahwa keadilan itu harus ditegakkan walaupun terhadap diri sendiri. Nah, di dalam surah An-Nisa ayat 135 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qist syuhada. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu benar-benar penegak keadilan. Syuhada alillah, kamu menjadi saksi karena Allah. Jadi salah satu prinsip keadilan yang bisa diterapkan itu ketika berperkara, jadilah saksi yang ikhlas karena Allah, bukan saksi bayaran. Kalau saksi bayaran itu bukan karena Allah, udah pasti, gitu. Karena uang biasanya. Maka dia akan membela, dia akan bersaksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang mengangkat dia sebagai saksi. Ya. Walau ala anfusikum, walaupun terhadap dirimu sendiri, ini tadi yang kata Umar tadi bin Khattab tadi. Walaupun terhadap dirimu sendiri, ini terjadi pada Umar bin Khattab ayat ini. Dan dicontohkan oleh Nabi. Lau anna Fatimah binta Muhammad sarakot laqata'tu yadaha. Ini berkaitan dengan ayat ini. Ya. Iyakunu ghaniyan au faqiran, apakah dia kaya ataupun miskin,
Wallahu a'la bihima. Allah lebih mulia daripada keduanya. Artinya apa? Kalau kamu menjadi saksi, kamu menjadi hakim, pertimbangannya itu jangan ghaniyan au fakiran. Karena hartanya atau karena kefakirannya, tidak. Tapi jadilah penegak keadilan kamu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena harta. Wala tattabi'ul hawa an ta'dilu, janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu lalu kamu tidak berbuat adil. Ini diingatkan Quran. Salah satu pemicu orang tidak bisa berbuat adil itu karena mengikuti hawa nafsu. Apalagi kalau nafsunya nafsu yang tak pernah puas, selesai sudah. Maka sering di negeri kita ini disebut, kenapa hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Hukum tajam kepada orang-orang yang dianggap sebagai musuh, tapi tumpul terhadap orang-orang yang dianggap teman. Jadi itu terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Kritik itu sudah menjadi persoalan umum dalam kehidupan masyarakat kita. Jadi sedemikian rupa direkayasa. Bagaimana gitu ya? Ya. Kalau dia yakin, kalau dia punya iman yang baik, dia bisa rekayasa di dunia. Tapi kan dia tidak pernah bisa rekayasa di akhirat. Itu kalau punya iman. Ya. Kalau tidak punya iman ya memang jadi sulit. Ya. Jadi kalau tidak punya iman menjadi sulit. Ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, ayatnya itu ada 19 ayat yang berkaitan dengan itu ya. Nah, kemudian yang kedua, prinsip apa yang diajarkan di dalam Islam sebagai ajaran yang kafah? Yang kedua adalah prinsip perdamaian. Islam itu ajaran agama yang damai. Karena apa? Karena Islam sendiri itu maknanya dari sisi bahasa artinya apa? Salah satu makna yang diberikan oleh para ulama, Islam itu artinya damai. Jadi Islam itu artinya damai. Maka orang Islam itu orang yang suka hidup damai. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan salah bahwa damainya orang Muslim itu damai yang dilandasi karena melaksanakan ajaran Islam. Coba, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika hijrah ke kota Yasrib atau ke kota Madinah, terkenal pada kota Yasrib itu bangsa yang selalu berperang terus, nggak pernah berhenti. Banyak di situ kabilah-kabilah atau suku-suku, ya, kelompok-kelompok yang bertikai itu turun-temurun. Jadi turun-temurun. Jadi turun-temurun dia. Kalau hari ini sukunya kalah, maka bagaimana berusaha tahun depan nanti sebuah peperangan sukunya bisa menang. Kalau sampai hari ini bapaknya terbunuh, anaknya pasti pasang target. Saya bercita-cita untuk membalas dendam atas kematian bapak saya. Itu berlanjut terus seperti begitu. Itu ketika Rasulullah masuk ke kota Yasrib. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Yasrib, sebagian suku-suku itu masuk Islam, dibuatlah sebuah perjanjian. Perjanjian itu adalah perjanjian Madinah atau disebut dengan Piagam Madinah. Dibuat di antara mereka suku-suku untuk bertanda tangan di situ. Tanda tangan bahwa mereka agama mereka berbeda, suku mereka berbeda, namun dalam sebuah kota yang sama mereka punya komitmen yang sama. Itu dibuat oleh Rasulullah SAW. Padahal kita tahu bahwa ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu, masyarakat Madinah itu bukan hanya plural dari sisi suku saja, dari agama juga banyak di situ. Sukunya itu ratusan Pak di kota Madinah itu. Agamanya banyak, agamanya ada Islam, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi, itu yang ada. 4 Pak ya, ada 4 itu yang disebutkan di dalam hadis itu. Tapi Nabi bisa hidup damai dengan mereka. Jadi Nabi bisa hidup damai dengan mereka. Maka tidak pernah kita dapatkan di dalam peperangan yang terjadi pada zaman Nabi itu, perang karena apa? Karena agama atau perang karena ingin
menaklukkan orang agar dia murtad dari ajaran agamanya, enggak pernah ada. Perang yang terjadi di kota Madinah itu mayoritas pemicunya karena apa? Pengkhianatan Yahudi terhadap perjanjian itu. Itu mayoritas. Jadi mayoritas perang di kota Madinah itu terjadi karena apa? Karena pengkhianatan orang-orang Yahudi terhadap perjanjian piagam Madinah itu. Itu mayoritas. Jadi mayoritas itu yang terjadi. Nah, apa buktinya bahwa Islam itu adalah agama yang menyukai perdamaian? Banyak sekali ayatnya. Hadirin. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya di antara orang-orang mukmin itu ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaiki di antara persaudaraan kamu. Kita disuruh. Ini persaudaraan sesama muslim. Jadi sesama muslim. Artinya apa? Sama-sama mukmin kita enggak boleh ribut. Ya, kita kadang-kadang enggak begitu. Beda agama itu enggak pernah ribut, tapi sama-sama muslim itu ribut gara-gara sholatnya berbeda. Enggak boleh seperti begitu. Jadi kita enggak boleh seperti itu. Ya. Nah itu ya. Dalam surat Al-Anfal ayat 61. Wa in janahu lis-silmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu was-sami'ul alim. Jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepada mereka dan bertawakallah kamu kepada Allah. Apa maknanya? Islam itu menyukai perdamaian. Islam itu enggak suka perang. Ya. Itu prinsip yang kedua. Satu lagi Pak ya, karena sudah jam 6. Yang diajarkan di dalam Islam itu apa? Prinsip keamanan. Jadi prinsip keamanan. Bahwa hidup ini haruslah melahirkan sebuah ketenangan, sebuah keamanan. Tidak boleh menebar apa? Menebar kebencian atau menebar permusuhan. Itu nggak boleh di dalam Islam. Jadi nggak boleh. Maka mari, sebagaimana kalau di dalam Muhammadiyah itu kita tidak boleh menebar kebencian, ya sama. Di dalam Islam itu juga kita nggak boleh menebar kebencian. Kalau kita ingin menasihati orang, silahkan dinasihati dengan cara yang sebijak mungkin. Sebijak mungkin. Ya. Salah satu yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i itu adalah bagaimana? Kalau menegur orang, jangan di depan umum. Ya, gitu ya. Itu Imam Syafi'i mengatakan seperti begitu. Jadi Islam itu menyukai sesuatu yang apa? Yang aman. Coba hadirin. Kira-kira bisa bayangkan enggak? Kalau orang menuduh bahwa Islam itu agama yang tidak toleran. Loh, pada zaman Nabi itu orang yang kafir itu hidup berdampingan bersama Nabi kok. Orang kafir itu hidup berdampingan bersama Nabi. Yang penting dia tidak mengganggu, tidak berkhianat terhadap orang Muslim. Coba, pada zaman Nabi itu ada namanya apa? Kafir dhimmi. Apa kafir dhimmi itu? Kafir dhimmi itu orang yang kafir tapi hidup bersama Nabi. Sebagai warga negara dia tetap membayar jizyah. Kalau dulu namanya jizyah Pak ya, pajak. Nah, sebagai warga negara dia juga tetap menjaga keamanan sama. Itu namanya kafir dhimmi. Yang kedua yang kedua adalah kafir muahadah atau muahadah ya. Yaitu orang-orang kafir yang membuat perjanjian dengan kita. Enggak apa-apa, enggak boleh kita perangi kalau dia membuat perjanjian kita dengan baik gitu ya. Yang ketiga ada namanya kafir musta'man. Kafir musta'man itu artinya apa? Kafir yang harus dilindungi. Siapa mereka itu? Seperti mereka yang berbisnis di negeri kita. Siapa lagi? Kalau di negeri kita itu ada namanya apa? Duta besar Pak ya. Duta besar itu nggak boleh kita bunuh, nggak boleh. Cuma dalam Islam juga nggak boleh. Kita lindungi. Ya. Nah yang boleh kita perangi siapa? Ada kafir yang boleh diperangi apa namanya? Kafir harbi.
Kafir harbi itu kalau saya sering mengartikan bahwa kafir harbi itu kafir radikal gitu Pak ya. Jadi kafir radikal gitu ya. Jadi jangan dibilang Islam saja radikal, tapi kafir itu juga ada yang radikal. Yang pekerjaannya suka apa? Memfitnah orang muslim gitu ya. Menghancurkan orang muslim, benci dengan orang muslim, itu yang harus kita perangi memang itu. Maka banyak juga ayat-ayat yang menjelaskan di dalam surat Al-Baro'ah atau surat At-Taubah itu banyak. Siapa-siapa yang boleh diperangi itu di dalam Islam itu ada. Gitu. Tapi jangan ditampilkan bahwa seorang muslim itu adalah orang yang senantiasa keras terhadap semua bentuk kekafiran. Nah, Islam itu tidak pernah memaksa. Jadi tidak pernah memaksa. Maka dari mana orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Islam itu apa? Intoleran itu yang mana? Itu yang di-share di, mungkin Pak Wahid juga ikut nge-share itu. Jadi sebenarnya toleransi itu sederhana. Kalau kamu suka kopi, kamu minum kopi. Saya suka teh, saya minum teh. Kamu menikmati kopimu, saya menikmati tehku, kan begitu ya. Tapi kan orang nggak begitu. Toleransi itu artinya kamu punya kopi campur dengan tehku. Saya punya teh campur dengan kopimu. Kita nikmati sama-sama. Lah itulah rusak begitu itu. Kamu punya agama, nikmatilah ajaran agamamu. Aku punya agama, aku nikmati ajaran agamaku. Tidak perlu ajaran agamamu dicampur dengan ajaran agamaku. Ajaran agamaku dicampur dengan kamu. Mari kita nikmati sama-sama. Ya ndak nikmat, wong ndak yakin kok. Kan begitu katanya. Tapi kadang-kadang toleransi itu kan diartikan yang seperti itu. Maka kadang-kadang supaya kita toleransi ketika Natalan, maka mari kita baca sholawat bersama-sama di dalam gereja. Lah itulah bukan toleransi yang begitu itu. Itu tuh bukan toleransi namanya itu. Jadi bukan toleransi yang seperti begitu. Namun kadang-kadang orang yang mengkritisi persoalan dibilang seperti itu, lalu dibilang apa? Radikal. Kan susah juga begini. Susah juga seperti begini ini. Kita ingin bagaimana syariat Islam kita perlakukan terhadap orang-orang Islam, tapi kita dikatakan radikal. Ya seperti begitu. Ada orang bilang, ambil Islam, tapi jangan ambil cara berpakaiannya pakai jilbab. Enggak apa-apa. Ambillah Al-Quran itu, tapi enggak usah dibaca dengan langgam Arab. Bacalah dengan langgam Jawa. Nah, kan begitu. Ada yang begitu, bagaimana kira-kira itu ya? Silahkan kamu sholat, tapi doa di dalam sholat enggak perlu pakai bahasa Arab. Terjemahkan saja ke dalam bahasa Indonesia. Karena setiap agama di dunia ini yang masuk ke Nusantara kita harus mengikuti tradisi Nusantara. Jadi Nusantara itu lebih hebat daripada agama. Nah, itu kan jadi sulit seperti itu. Kita punya teman kalau seperti itu jadi sulit. Gitu ya. Nah itu satu contoh. Gitu ya. Nah jadi prinsip-prinsip ini gitu ya. Maka saya setuju apa yang sering disampaikan. Setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan kita di atas gitu ya. Prinsipnya kita itu tidak ingin kok mengganti apa? Mengganti Pancasila. Tidak ada yang ingin Pancasila kok. Mengganti Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada yang ingin ganti itu. Bahkan Muhammadiyah ketika Muktamar Makassar sudah menyampaikan komitmen Darul Ahdi Wasyahada. Itu udah final, itu nggak akan diganggukan lagi. Artinya sebagai warga negara kita tetap harus hormati bahwa negeri kita sebagai NKRI. Kita harus turut mengisi ya, negeri ini dengan hal-hal yang baik dan pasti. Gitu ya. Jadi seperti begitu. Karena Muhammadiyah ikut mendirikan negeri ini. Buat apa Muhammadiyah merusak negeri ini? Muhammadiyah ingin dirikan kok.
Tapi sekarang yang terjadi adalah apa? Orang yang paling teriak NKRI, harga mati. Tapi paling besar juga korupsinya. Lah susah juga. Gitu. Yang paling kencang teriak NKRI harga mati, tapi korupsinya juga paling besar. Itu jadi sulit juga gitu ini. Nah, jadi itu beberapa prinsipnya, masih banyak lagi prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga menjadi pencerahan bagi kita. Silakan kalau ada yang menambahkan atau ingin bertanya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau kita lihat rekam jejak daripada FPI itu tidak pernah rampok BLI, tidak pernah kasus EKTP, tidak pernah kasus Jiwasraya, tidak pernah bukan Pancasila, kan belum masuk saja. Terus kekuasaan ini dia punya pikiran bermanfaat, berani-beraninya ormas Islam dibubarkan semaunya. Bagus sekali, banjir di mana-mana, musibah di mana-mana dia turun, terutama Aceh, luar biasa. FPI ribuan orang yang turun di sana, terus gempa di NTB, banjir di Manado, pokoknya hampir seluruh apa istilahnya musibah di negeri ini selalu tampil. Tidak ada parpol saya yang turun, dia yang turun. Ya. Jadi memang kalau di mata kita itu memang seperti itu, Pak Wahid. Tapi kan di mata penguasa kan tidak seperti itu. Ngerti maksudnya, Pak ya? Di mata kita kan kalau banjir turun, mengangkat mayat di tsunami juga banyak, gitu ya. Tapi di mata pejabat kita kan nggak begitu. Di mata pejabat kita apa? Ya FPI itu menebar kekerasan. Ya mohon maaf kita bukan pengikut PFI Pak ya, tapi secara umum ya memang bagus, walaupun memang kita jujur mesti ada beberapa hal yang perlu dikoreksi dari FPI gitu ya. Terutama adalah ketika menyampaikan narasi-narasi yang memicu kekerasan. Saya juga nggak begitu setuju ketika dakwah yang seperti itu. Apalagi sampai menghujat, itu nggak boleh. Ya. Islam itu mengajari kita untuk qaulan ma'rufa. Berkatalah perkataan yang baik. Ya, silahkan. Yang baik itu perlu koreksi gitu ya. Jadi koreksi bersama. Tapi secara umum nggak masalah. Artinya nilai manfaat yang bisa kita dapatkan ketika FPI itu ada banyak. Ya, nilai-nilai kehidupan sosial itu muncul. Dan bantuan-bantuan itu begitu banyak dan itu dikerjakan secara baik, secara ikhlas. Gitu ya. Oleh karena itu ya, selama tidak prinsip ngalah sedikit nggak apa-apa kita ini. Mohon maaf, Muhammadiyah itu sering ngalah Pak ya, sering ngalah. Asal tidak menyangkut persoalan yang prinsip. Kalau persoalan prinsip Muhammadiyah tetap hitam ya hitam gitu ya. Itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah selama ini. Tapi kalau abu-abu itu kan masih bisa ditoleransi gitu ya. Tapi kalau memang prinsip ya merah-merah gitu ya, hitam ya hitam gitu ya. Itu contohnya yang dikerjakan Muhammadiyah. Bukan berarti kita nggak punya pendirian, ada pendirian. Hal-hal tertentu yang memang perlu kita pegang kokoh bahwa tidak bisa bergeser ya, tidak bisa. Tapi yang bisa bergeser, ya coba kita geser sedikit. Mungkin pergeseran itu menemukan titik temu kan begitu ya. Titik temu. Ya. Nurallahi bi'afwahihim. Ya. Ya. Jadi orang kafir itu selamanya tidak pernah ingin Islam itu menjadi cahaya bagi penduduk alam. Enggak kepingin. Sudahlah, namanya orang kafir itu mau baik pun dengan kita, masih tetap aja di dalam hatinya kebencian mereka terhadap Islam itu luar biasa. Itu yang harus kita lihat.
yang harus kita pahami. Jadi jangan pernah percaya kalau orang kafir itu baik dengan kita, baiknya sampai ke hati, itu nggak pernah ada. Jadi yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Itu udah jelas bahwa mereka nggak seperti itu. Saya lebih suka membaca surah Al-Baqarah ayat 120, Pak. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani itu seumur hidupnya nggak akan pernah rela sebelum kamu ikuti ajaran mereka. Sebelum kamu murtad, bahasanya begitu. Jadi nggak usah percaya pada yang percaya itu pada ayat ini gitu loh. Ya, surat Al-Fat ayat 29 itu bisa juga dipakai. Ya. Itu sebuah gambaran. Ya. Jadi artinya apa? Artinya kita mesti berhati-hati gitu ya. Jadi kita mesti berhati-hati dalam hidup ini sehingga kita bisa memilah atau memilih mana yang bisa kita ajak kerjasama untuk dunia dan akhirat dan mana yang hanya kita bisa ajak kerjasama dalam persoalan dunia saja. Begitu Pak ya. Kalau dunia akhirat itu yang seiman, seagama, ikhlasnya juga sama, itu dunia akhirat kerjanya itu. Di dunia ketemu, di akhirat ketemu. Tapi kalau cuma urusan kemanusiaan saja, itu urusan dunia menurut saya. Orang kafir silahkan bantu kita sebanyak-banyaknya. Silakan aja. Kita terima kalau dibantu. Sebagai rasa solidaritas dan kemanusiaan kita terima. Tapi menurut kita, amalannya tidak pernah diterima oleh Allah sebagai amal yang baik. Begitu aja. Silakan. Ya. Penolakan Sekjen DP Muhammadiyah menerima jabatan sebagai kalau kita kemudian itu PDIP responnya bagus saja. Artinya kita itu punya harga diri. Ya mohon maaf lah. Pak Abdul Mukti itu guru besar. Dia memang keahliannya juga di bidang pendidikan karena studi Islam juga. Itu guru besar pendidikan agama Islam juga, seorang guru juga. Lalu diposisikan sebagai wakil yang atasannya adalah direktur Gojek ya. Jujur aja gitu ya. Jujur aja. Dan di negeri ini kan biasa kalau jadi wakil itu kan ban serep gitu ya. Kalau ada perlunya dipakai, kalau enggak. Menurut saya bagus saja ditolak itu. Muhammadiyah itu tidak rakus dengan kekuasaan. Dia akan menerima ketika itu membawa kemaslahatan umat. Kalau enggak membawa kemaslahatan umat, buat apa diterima? Maka menteri-menteri Muhammadiyah itu sebelum diangkat jadi menteri pasti konsultasi dengan PP. Diterima apa enggak? Beda kalau yang lainnya itu. Enggak jadi menteri loh yang ngamuk. Itu menteri kan biasanya aku punya, kenapa dikasihkan orang lain? Oh, Muhammadiyah nggak pernah begitu ya. Jadi gitu ya. Ya termasuk ini kebijakan yang bagus Muhammadiyah ini. Menarik uang dari Bank Syariah Indonesia itu ya. Kenapa kok ditarik? Ya karena selama ini memang apa yang diharapkan oleh pimpinan pusat tidak dilaksanakan oleh BNI Syariah, BSM ya, BSM sama BRI Syariah kan. Apa yang diinginkan? Agar mayoritas harta, agar mayoritas uang yang diambil dari jamaah termasuk dari Muhammadiyah itu dialokasikan untuk UMKM 70%. Tapi dibaliknya yang 70% untuk konglomerasi, yang 5% sampai 10% untuk UMKM. Itu yang tidak suka Muhammadiyah. Sehingga kita mengumpulkan duit dari masyarakat itu hanya untuk membesarkan orang yang sudah kaya gitu. Maksudnya begitu Pak. Sementara UMKM yang kecil-kecil yang perlu dikucurin dana itu terlalu sedikit gitu loh. Bukan tidak Pak, terlalu sedikit gitu loh. Padahal maunya Muhammadiyah, kalau Muhammadiyah simpan itu, gunakan uang itu untuk mengangkat orang-orang miskin itu loh maksudnya itu.
Tapi ini enggak. Justru yang untuk menaikkan kemampuan orang miskin itu terlalu kecil. Yang paling banyak untuk apa? Untuk membiayai proyek-proyek yang besar. Proyek yang besar itu yang punya kan orang besar juga. Mana ada rakyat kecil membiayai jalan tol, itu mana pernah ada. Tukang sayur investasi jalan tol ada enggak? Ya enggak pernah ada. Nah itu yang dikomplain oleh pimpinan pusat. Sehingga kami lebih baik kami tarik aja daripada begitu. Enggak ada gunanya duit kami. Sudah cukup Pak ya? Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan dan apa yang kita diskusikan. Semoga yang sedikit ada manfaatnya. Dan Allah wa iyyakum ajmain wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Zoom-nya bisa dilanjut nih.